Ini dipertegas. Nabi yang dimaksud oleh Allah itu bukan dari Bani Israel. Tapi dari mana? Dari saudaranya, Bani Ismail gitu loh. Ya. Ya, 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan. Nabi Musa sempat dipanggil berhadapan dengan Tuhan 40 hari itu. Nabi Muhammad, iya. Yang lain tidak. Seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan. Hanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad toh. Dan ditegaskan Nabi yang itu tidak dari Bani Israel. Lalu dari mana? Saudaranya. Saudaranya Bani Israel adalah Bani Ismail. Berarti ayat ini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, pembuktian Muhammad dalam Taurat yang saya beri tanda panah itu Ibu Bapak terdapat di dalam Taurat, kitab Ulangan. Nah, ini perjanjian lama. Nah, kitab Ulangan itu perjanjian lama. Nah, lubang kelima. Kalau di situ ada lubangnya Bapak, lubang kelima. Nah, gampang saja kalau ada lubangnya. Nah, Kejadian, Keluaran, ya, Bilangan, Imamat, lubang kelima. Nama judulnya kitab Ulangan. Ini ketemu. Lubang kelima dari depan, lubang kelima dari depan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini Ulangan. Nah, Ulangan. Ulangan. Lalu tinggal mencari pasal. Pasal itu angka yang besar. Pasal. Ayat itu angka yang kecil. Nah, coba tolong dilihat Ulangan 18. Ini pembuktian ya Bapak. Jadi kita ngomong ternyata harus bisa membuktikan. Kalau penyidikan belum bisa membuktikan, gimana? Pokoknya saya yakin dengan Quran, beres. Lihat kan belum bisa membuktikan. Saya yakin Quran itu benar. Adapun saya belum bisa menunjukkan buktikan, memang saya belum belajar itu. Nah, untuk yang sudah belajar, ayo tak buka no kan gitu. Mau nggak Bapak? 18? 18. Iya, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ulangan. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Stop. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Taurat itu perjanjian lama. Ini kitab Allah kepada Nabi Musa. Jadi ini Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Aku akan membangkitkan seorang nabi. Seperti siapa? Seperti engkau. Engkau siapa? Nabi Musa. Dari mana? Dari antar saudaranya. Yang dimaksud dari saudaranya itu Bani Israel, Bani Ismail. Musa itu Bani Israel. Nabi yang akan didatangkan oleh Allah ini bukan dari Bani Israel, tapi saudaranya dari Bani Ismail. Muhammad ini. Ayat ini kalau dialog rebutan Bapak. Orang Nasrani mengatakan Yesus. Saya mengatakan enggak, Muhammad ini. Maka perlu ditunjang dengan dalil-dalil yang lain ya. Jadi nabi ini yang akan datang nabi yang sama dengan Nabi Musa. Apa persamaannya Muhammad dengan Musa? Musa punya bapak, punya ibu. Muhammad punya bapak, punya ibu, walaupun bapaknya meninggal dikala dia masih dalam kandungan. Musa nabi, Muhammad nabi, Yesus menurut Nasrani Tuhan. Musa matinya biasa, Muhammad matinya biasa, Yesus menurut Nasrani disalib. Musa mati dimakamkan tidak bangkit kecuali besok. Muhammad mati dimakamkan tidak bangkit. Yesus mati 3 hari banyak sekali. Kesamaan Muhammad dengan Musa, ketidaksamaan Muhammad dengan Musa dengan Yesus. Jadi kalimatnya memang tidak langsung Muhammad, enggak. Aku akan membangkitkan seorang nabi, ya, seperti engkau dari antara saudaranya. Nah, jadi kalimatnya memang begitu. Ini memerlukan, maka kristologi ini memang ya,
Nah, diperkuat lagi, ya, ayat berikutnya ayat 19 langsung. Ayat 19. Ya, 19 langsung. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, apa yang diucapkan oleh Nabi itu tadi, Nabi Muhammad tadi, siapa yang tidak mau percaya akan dituntut oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Artinya, nek kamu tidak mau mengikuti Muhammad, awas. Ini Alkitab loh Bapak, bukan Quran. Yang mengancam ini bukan Quran loh ya, Alkitab ini. Nah, berbahagialah kita ya. Saya katakan kemarin, kita ini termasuk beruntung ya. Tidak menangi Nabi Muhammad, tapi kita mau mengimani Nabi Muhammad. Orang yang hidup sehari-hari bersama Muhammad banyak yang kafir kok. Termasuk paman-pamannya sendiri. Yang abu-abu itu. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu ya. Tiap hari ketemu Muhammad tapi justru memusuhi. Bahkan dia tega akan membunuh. Makanya kita ini alhamdulillah makhluk langka kita ini ya. Makhluk langka. Enggak pernah ketemu ya. Hanya mendengar namanya disebut, namanya diterangkan, langsung kita berkata ya nah, kita ikrar raditu billahi robba, aku rela Allah Tuhanku. Wabil Islami dina, aku rela Islam agamaku. Yang ketiga, Nabi Muhammad, Nabi wa Rasulullah. 3 ikrar ini buat iman kita benar-benar manis. Jadi 3 ini. Makanya seringkali pengajian itu dibuka dengan ikrar itu. Kita buka dengan doa, raditu billahi robba. Tapi kadang-kadang gak dipahami apa mau. Wis pokoke raditu billahi robba. Iki sing garai, ya. Ya sama dengan Pak Mudin ini duduk iki lho. Pak Fadil dilungkas sama didatangi malaikat ngitaken. Iki tunggale iku. Baik. Kemudian ditambah lagi Ulangan 34 ayat 10. Iya, masih di kitab tadi. Ulangan ya. Cuma ganti pasal 34 ayat 10. Ini dipertegas, Nabi yang dimaksud oleh Allah itu bukan dari Bani Israel. Tapi dari mana? Dari saudaranya, Bani Ismail gitu loh. Ya, 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan. Nabi Musa sempat dipanggil berhadapan dengan Tuhan 40 hari itu. Nabi Muhammad, iya. Yang lain tidak. Seperti Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan. Hanya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad toh. Dan ditegaskan Nabi yang itu tidak dari Bani Israel. Lalu dari mana? Saudaranya. Saudaranya Bani Israel adalah Bani Ismail. Berarti ayat ini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, ini tambahan ilmu kalau barangkali penjenengan dialog dengan orang Nasrani. Minimal menambah kepuasan, keyakinan Al-Quran. Muhammad ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Ini ayatnya. Persoalan orang lain masih tidak yakin Nasrani, yes biarlah.